spread it like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, ketemu maneh karo Petugas Official. Pada malam hari ini kami dari kru Petugas Official kedatangan seorang tamu PMI baru yang baru saja datang dari Indonesia ke Korea. Ini dia tamu kita malam hari ini. Halo. Kenalkan Mas, namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Fakih Ardiansyah. Saya asal dari Purwodadi. Namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Fakih Ardiansyah. Saya asal dari Purwodadi. Stop. Gimana perasaannya Mas Tio datang di Korea ini? Perasaannya, alhamdulillah senang, Pak. Gimana suka dukanya? Wah, Perjalanan ini menikmati tidak? karena baru ya, mungkin masih terasa berat. Jadi saya mungkin terasa berat, tapi ya sudah sampai sini, mau nggak mau ya harus dijalani aja. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol, ini ada suguhan ala kadarnya, Siap. dinikmati. Asli Korea ya, Pak? Ini pisang asli dari Mana itu? kayak Korea. Ya kita dikira asli dari Korea. Ini juga dari Korea, terutama ini. Nah ini jelas produk Korea. Oke. Monggo dinikmati. Kalau rokoknya ini nggak dari Korea nih, masih produk asli. Sambil ngerokok dulu kawan, menikmati cuaca yang lumayan syahdu pada malam hari ini. Mas Tio, Mas Tio nih asalnya nih dari mana? Asal dari Purwodadi, Pak. Ah, Purwodadi, Jawa Tengah. Purwodadi kok sama ya? Saya juga dari Purwodadi nih. Wah, Purwodadinya mana, Pak? Ini ngomong-ngomong, kalau kita sama-sama asli dari Purwodadi, Iya. alangkah bedanya kalau kita ngomong pakai bahasa Jawa. Oh, siap. Gimana? Siap, oke. Masuk tak? Masuk. Aku dewe asli sangka Godong, Mas. Oh, godong. Oke. Hmm. Aku Pulau Kulon, Pak. Oh, Pulau Kulon. Mas Tio, proses belajar di Korea itu melalui PT atau G2G? Saya G2G, Pak. Sampean teko ning Korea melalui proses G2G. Nggih. Waduh Mas, aku mbiyen juga sangka proses G2G. Tapi nek kaya aku wis istilah wis lumayan anget nang kene. Tapi tak rasa-rasa kok awakmu apa ya mungkin amarga lagi tekan kene terus krasa adem lho Wah, piye. adem banget niki. Padahal jaketmu lumayan gandul. Nggih. Wah, entah Mas Pedi kenapa. minta tolong, ini anak baru tolong diambil ke jaketku dulu Mas Pedi. Kasihan. Oke, Nah ini terima kasih. dipakai dan rada anget. Sesek ya. Berarti badanmu lebih gede Mas dibanding aku Mas. Ya apa? Yang penting kena anget-anget. Oke. Nah, ya emang kalau gini keadaannya yang Siap. mendekati musim dingin ini Berapa durung. Suhu 11. Suhu masih 11. Kira-kira akhir bulan ke so minus wesan. Mas Tio, Nggih. perasaannya gimana waktu belajar itu? Apa sing kebayang neng pikiranmu? Apa motivasimu pengen bergawe neng Korea? Oke, cerita saka awal ya, Pak ya. Ya dari awal ya. Oke. Tahun 2019 kula lulus saking SMA. Terus keinginannya kula sebenarnya bukan ke Korea, tapi mungkin kuliah atau daftar PNI sebenarnya. Tapi Memang kalau body kayak Mas Tio ini pantas kalau jadi perwira TNI ini. Tapi tetap semangat Mas, semoga dilanjut. terus orang tua menyarankan untuk kerja ke luar negeri, yaitu ke Korea, agar bisa cari modal sendiri untuk masa depan. Nah, awal-awal saya terima belajar di kursus bahasa di Pulau Kulon, Korean Indo namanya. Korean Indo ya, bukan? Oke. Nah, awal-awal tuh 1 bulan 2 bulan rasanya malas
belajar bahasa Korea. Serius. Itu yang bikin malas tuh faktor apa, Mas? Karena tidak keingin sebenarnya minatnya nggak terlalu minat ke Korea sebenarnya. Tapi setelah berjalan 3 bulan 4 bulan Itu bukan dari segi tulisan aksara atau segi bahasanya? enggak, saya enggak bukan peduli. karena itu ya. nggak Belum peduli berpikir saya. ke situ, heeh. Ya, lanjut, Mas. Untuk masalah itu saya mah alhamdulillah lancar itu. Walaupun agak di hati agak malas. Lalu setelah berjalan belajar 3 bulan 4 bulan, dengar cerita dari teman sekolah atau dengar sama senior yang udah ada di Yang sini, udah di Korea gitu. ya kayaknya wah kok menarik gitu. Kayaknya seru, maksudnya di Korea tuh kayak enak. Terus dia timbul semangat untuk lanjut belajar. Lanjut. Alhamdulillah saya lulus sekali percobaan. Itu berarti dalam 1 kali belajar terus ujian langsung lulus ya? Alhamdulillah Wah, seperti itu. Anda termasuk orang beruntung ya, Mas Tia ya? Alhamdulillah. Dari sekian ribu orang, ada salah satunya yang terpilih. Alhamdulillah. Anda orang yang cerdas terhitung itu, Mas. Yang hebat bukan saya, tapi doa orang tua saya yang hebat. Nah, Anda benar, doa orang tua itu memang segalanya. Tapi meskipun orang tua berdoa seperti apapun, kalau Mas Tionya nggak semangat, itu juga nggak akan ada hasilnya. Berarti keduanya ini benar-benar sejalan. Iya. Gitu. Jadi satu lah. Terus tahun berapa Anda bisa dapat panggilan itu? Gini Pak, 2019 saya kursus, 2020 ada ujian. Nah ini ujian 2020 kalau nggak salah itu April atau Mei gitu lah. Setelah ujian lulus, terus setelah saya ujian niku hari berikutnya itu langsung di-cut karena corona. Jadi saya hari keempat, tapi hari terakhir ujian itu dipotong sampai 2021. Berarti 2020 itu ya ujian itu berarti ada di pending berarti. Di pending. Itu baru ujian pertama, yang skillnya belum. Setelah itu nunggu sampai 2021 akhir itu ya. Iya. Baru dilanjut. Dan panggilan skill, ujian skill, itu. Terus sudah terus pengumuman kelulusan itu. Alhamdulillah lulus. Terus bentar mas. Waktu Anda selesai ujian, Anda udah sertifikat udah keluar, paspor udah ngurus, AK1 semuanya, SKCK semua udah siap, otomatis Anda nyending data. Nah, posisi Anda nyending data itu Anda nyending Mas Tia tuh nyending secara pribadi atau pihak LPK yang bantu, Mas? Saya dulu sending dibantu dari pihak LPK. Jadi kita di depan komputer sendiri-sendiri dipandu oleh para sonsenim lah. Mas Tio, sewaktu data semua tuh udah ngumpul semuanya, Anda mau nyending data itu nyending sendiri atau dibantu dari LPK? Maaf ya, Mas Tio, coba kamera. Ini LPK-nya tolong disebut ke Mas Tio. Oke. Untuk sending data kemarin saya dibantu oleh karyawan LPK di tempat saya, yaitu LPK Korean Indo Pulau Kulon, Purwodadi Pulau Kulon. Pulau Kulon, Purwodadi Grobogan, Mas ya, Jawa Tengah ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bahasa, silahkan ke Korean Indo Pulau Kulon, Purwodadi. Mantap. Lanjut Pak. Sistem belajar mengajarnya enak juga Mas ya. Mantap itu Pak. Enak itu Pak. Dari nyending data sampai prelim itu berapa lama nunggu panggilan? Nah, setelah sending data itu kan kepotong corona lagi sampai tahun 2001 apa itu, hampir 2022 kali ya. Itu potong lagi, terus dapat job. Setelah job prelim itu, saya ingat, saya prelim habis lebaran habis lebaran tahun ini, tahun 2022. Itu prelimnya di mana? Semarang apa di Cirebon? Oh, Cirebon, lumayan jauh Mas Tia ya. Cirebon. Setelah prelim 5 hari, beberapa bulan kemudian ganti itu pemberkasan.
medical check up sama pemberkasan. Itu bukannya jadi satu waktu prelim? Wah, Mas? beda Pak sekarang. Tahun saya itu beda. Mungkin tahun sebelumnya itu langsung bareng, tapi tahun saya itu sendiri-sendiri. Programnya berubah-ubah ya Mas? Tapi ini sekarang dijadikan satu lagi. Oh, jadi satu lagi. Cuman Entah kenapa tahun saya itu. Mas Tio tuh mengalami hal yang paling istimewa itu. Apa Jadi prelim sendiri, pemberkasan sendiri. Iya. Dulu waktu saya tuh medical, prelim, pemberkasan semua jadi satu dalam waktu 1 minggu. Iya. 1 minggu prelim semuanya udah beres, pulang tinggal nunggu visa. Nah setelah itu Mas Tio kan prelim sendiri, pemberkasan sendiri. Setelah itu kan masih nunggu visa Mas Tio. Iya. Itu berapa lama lagi Mas Tio nunggu Wah, visa turun? Visa itu paling, menurut saya paling parah ya Pak. Maksudnya gini, itu kan setelah itu semua clear, teman-teman sebaringan saya itu visa udah turun semua. Saya paling lama sendiri, terakhir malah. Itu gimana rasanya dalam hati itu gimana? Udah prelim, udah pemberkasan Itu semua. sampai CCVI saya mati Pak, jadi saya harus nunggu beberapa bulan lagi. Tuh, teman-teman saya sudah pada panggilan terbang, saya CCVI mati, jadi nunggu lagi. Setelah ya rasanya ya gimana gitu, sambat. Wah, sedih banget Pak, sedih banget. Tapi tetap semangat kan Mas? Ya semangat. Teman-teman saya itu udah pada panggilan terbang, tinggal saya panggilan terakhir lah kayaknya. Kloter terakhir ya. Nunggu. Wah, akhirnya saya sambat kepada orang tua. Pak, Ibu, ini gimana? Teman-teman udah pada terbang, saya masih nganggur di rumah gitu. Ya, alhamdulillah berkat orang tua. Doa dari orang tua yang lebih. Terus giat. Alhamdulillah dapat panggilan terbang. Sambil ngopi Mas Tio. Oh iya. Biar agak anget. Ngopi dulu kawan. Ya, lanjut. Yuk. Akhirnya dapat panggilan tuh, tanggalnya saya lupa ya Pak ya. Pokoknya bulan September. Oh iya, tanggal 13 September itu dapat panggilan terbang. Hampir sama Mas. Saya dulu tanggal 14. Oh, Tapi April. saya September Pak. Ya, Dan itu alhamdulillah dapat panggilan terbang. Ciracas langsung ya. Oh, itu Pak, Jakarta, El Royal. Enggak di Ciracas. Sekarang di hotel El Royal semua. Oh, Sekarang lebih mewah. lebih mewah, lebih enak. Ya, jadi buat temen-temen lah ya Pak, untuk prosesnya lambat atau terhenti, pokoknya tetap semangat lah. Semua itu pasti ada rintangannya Iya. Mas. Kalau kita menyerah di tengah jalan ya kita nggak akan berhasil. Saya salut dengan Mas Tio. Jadi sebelum saya menginjakan kaki di Korea itu, sebelumnya saya sudah cari referensi kayak pabrikku gimana gitu. Aku cek di Google, nggak ada. Terus aku iseng nih buka TikTok Pak. Main TikTok juga ya. Ya, sekedar scroll Hiburan. Nah, aku ketik peleburan Korea. Nah, itu muncul. TikToknya siapa itu? Itu ternyata ya Pak ya, itu senior saya sendiri. Padahal nggak sengaja nyari ya. Iya, itu TikToknya senior saya sendiri. Nah, coba ini mumpung ada orangnya, Mas Tejo, monggo. Mas Tejo, monggo. Masuk. Nah, ini senior ya. Salaman teh. Mas Tejo, ini udah terlalu lama di Korea ini. Bahkan duduk Mas Tejo ngopi bareng. Saya kemarin itu iseng ya Pak, scroll TikTok dan muncul Mas Tejo. Saya nggak tahu kalau dia senior saya. Taunya saya baru sampai di Korea. Pas masuk di Korea. Iya, Nemu wajah orang ini. Iya. Siapa ini? Itu beneran. beneran Mas, serius. Tenan po. Berarti nggak sengaja nyekrol TikTok, iseng-iseng gitu ya, malah Iya. lihat apa TikTok itu lihat orang ini. Iya. Nah begitu Anda menginjakkan kaki di Korea sampai di pabrik nggak sengaja ketemu, oh ini orang yang di TikTok. Kayaknya gitu ya. ini pernah lihat gitu Pak. Nah itu gimana rasanya pertama kali Mas Tio menginjakkan kaki di pabrik itu rasanya gimana? Wah, awalnya saya itu takut Pak, karena dapat pabrik peleburan. Sebelumnya kan sudah cari informasi, wah ini pabrik peleburan. Takut, diajak keliling bujang, diperkenalkan satu persatu pekerjaannya. Terus saya dalam hati bilang, waduh, kok kayak gini banget.
muka-muka senior saya itu pada kuotor, Pak. Wah, wajahnya penuh hitam-hitam itu. Kayak apa namanya? Arang gitu di Kayak yang ini ya. Gitu ya. Ya, emang kayak gitu dia kalau kerja kayak gitu. Ini udah lama kumpul sama saya di sini. Iya. Alhamdulillah ada senior berapa orang ya? 5 orang ya? 4 orang ya, Mas ya? 4 orang dari Indonesia. Seniornya 4 orang dari Indonesia. Alhamdulillah. Anda di pabrik itu setelah muter-muter sama bujang, diperkenalke jenis pekerjaan, diperkenalke sama senior-senior, terus Anda sendiri dapat bagian apa di situ? Kemarin pas jalan sama bujang itu pertama ya, Pak ya. Ya, Dia setelah jalan tuh dia nunjuk-nunjuk ke bagian Senior. masak itu, masak api itu. Ya. Kamu sini itu kayak gitu Ya. kira-kira. Heeh. Dan ternyata setelah hari selanjutnya kerja itu di bagian namanya itu joyong kalau nggak salah. Heeh. Jadi itu cetakan itu dicor sama pasir. Cetakan yang aku bikin. Ya, cetakan yang Mas Tejo bikin, terus ke saya selanjutnya dicor bikin. pasir. Ya, itu. Ini seperti itu. Mas Tio, ini ada satu lagi pertanyaan ya, Ya. Mas Tio. Gimana rasanya keluh kesah Mas Tio sewaktu masih awal-awal kerja di Korea? Mungkin keluh kesah ya. Untuk keluh kesah, wah, saya kaget, Pak. Maksudnya mungkin karena awal-awal kali ya. Ya, kerja males. Pagi itu males, kerjaan kayak gitu kotor. Kayak kalau di Indo ya proyek kalau menurut saya ya, Pak ya. Bahkan lebih berat kayaknya gitu ya. Mungkin Itu jam kerja sampai berapa jam kerja Mas Tio? sama lembur wajibnya itu 12 jam. Itu termasuk lembur wajib kalau lumayan. Belum selesai ya sampai mungkin 14 jam 15 jam. Nah, sekarang Mas Tejo, adakah yang mau dipertanyakan untuk juniornya yang baru datang? Anda yang satu pabrik sama Mas Tio? Oh, kalau saya ya sebagai senior dianggap, kan menurut saya nggak senior, ya senior tapi ya teman lah. Ya intinya saya ngasih apa ya, pesan-pesan kata-kata Siap. mugu-mugu ya supaya bertahan, kon sabar. Amin. Ngono. San, Siap. kerjaannya apapun yang di sekulitan kan punya senior, apa perannya harus minta tolong, minta tanya nggak apa-apa. Saya sebagai senior selalu mengasih tahu dan selalu mengasih saran-saran yang terbaik. Menyupport intinya Mas Ini Tejo saya ya? mencoba yang terbaik. Bagus. Karena apa ya, kita pergi jauh-jauh dari rumah ke Korea itu prosesnya sangat sulit. Betul. Tapi sambil ngopi Mas Tejo. Karena saya nggak punya kopi, saya mau Moga-moga. tangannya iki gas. Terus. Tas dulu. Ya, Lah, wadah putih ya Mas Tejo. Siap. Nah, Siap. gas. Karena ini apa ya? Saya lanjut cerita ya. Cok toto iki tak wis pirang jam Dia antene. pernah apa mengeluh kesah sama saya, jujur. Saya kuat apa enggak ini? Saya bertahan apa enggak ini? Aku kira-kira minta pindah gimana? Saya sarankan. Sementara kali ini kamu bertahan di sini, fokus kerja. Karena kamu ingat perjuanganmu. Kalau kamu ingin pindah, ya intinya ya 1 tahun apa 2 tahun. Karena walaupun kamu pengen pindah, itu nggak mudah. Betul. Ya kalau pihak pabrik atau Mengizinkan. perusahaan kamu dibolehkan, kalau enggak, kalau kuat dijalanin, kalau nggak kuat ya intinya ya pindah tempat kerjaan. ini ternyata sendoknya ketinggalan Mas Tejo. Langsung di ya, kita sosok, aja ya. nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas Tejo ya. Nah, sekarang Mas Tio, mungkin ada Mas Tio punya pesan, punya saran untuk teman-teman yang masih berjuang di rumah. Buat mereka yang masih berjuang, apa pesan buat mereka semua yang masih berjuang? Ya, buat teman-teman, maaf nih bukan sok menggurui saya, tapi intinya ya semangat lah. Jangan menyerah. Berdoa, utama doa orang tua itu sangat luar biasa. Kita bukan apa-apa tanpa doa orang tua. Dan jangan lupa Kamera Korean Indo, yang LPK Korean Indo, yang berdomisili di Pulau Kulon, Purwodadi Pulau Kulon.
Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, Mas Tio, ini untuk yang terakhir sebelum penghabisan kopi, Ya, apa pesan Mas Tio buat kedua orang tua yang sudah begitu semangat berjuang untuk putra tercinta Waduh, dan sedih ditinggalkan anak pertama ini kayaknya. Iya, anak pertama. Iya. Sedih saya. Ya, buat orang tua saya ya pokoknya terima kasih lah, doanya itu sangat luar biasa. Doa orang tua itu, wah, orang tua saya tuh setiap malam langsung bangun sholat tahajud itu terus ya saya lihatnya. Nah, pesannya untuk orang tua. Untuk doa buat orang tua, sehat selalu di rumah, doakan saya terus, jangan pikirkan saya di sini, saya udah ketemu sama teman-teman Indonesia banyak ternyata, jadi di sini tuh sama kayak di Indonesia lah. Banyak teman dari Indo, Mas ya. Iya. Dan terima kasih buat Pak Hada, Mas Tejo, Mas Fendi, sama Pak Semput, sama Mas Hendri ya. Dan saya baru datang sini langsung disambut bakar sate itu, Pak. Hangat. Iya. Disambut hangat oleh teman-teman yang udah lama ya. Ya, begitulah kebersamaan di perantauan, Mas Tio. Memang kayak gitu, untuk memandang orang baru, orang lama. Oke, acara untuk malam hari ini mengingat waktu semakin malam, cuaca semakin dingin, kasihan Mas Tio juga yang masih awal-awal di sini belum adaptasi dengan musim dingin di Korea. Acara selesai sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya mungkin bisa tunggu video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share bro. Untuk teman-teman semua yang di perantauan, jangan lupa ya, jaga selalu kesehatan itu yang utama. Tetap semangat, sukses. Salam sukses dari Putu Geseng Official. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.